Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Pri, Lur ya. Semoga Anda semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu diberi kesehatan, dibukakan pintu rezeki yang lebar, dan selalu barokah dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Lur ya. Amin amin ya robbal alamin. Yang sudah subscribe channel dari Pak Pri mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga apa yang telah Anda lakukan menjadi amal baik untuk Anda. Terima kasih, Lur, sekali lagi ya. Hari ini, hari demi hari semakin mendekati Pilpres, Lur. Pilihan presiden ini sudah menginjak tanggal 2 Februari, sementara pilihan presiden pemilu tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 14 Februari. Kurang lebih 12 hari lagi, Lur ya. Jadi acara Pilpres itu semakin dekat. Gimana Pak Pri kabarnya? Nah, ini kan hari ini Pak Pri itu mau membahas masalah Pilpres, Lur. Kalau di lingkungan saya ya, khususnya di Tulungagung, Pilpres itu suasananya ya adem ayem, Lur. Adem ayem, ndak ada yang sampai bentrok, sampai gegeran tuh ndak ada. Ya ini bukan survei, tapi Pak Pri itu yang mengikuti di lingkup daerah pegunungan. Saya tanya tuh ya adem saja, ndak ada istilahnya fanatik-fanatikan tuh nggak ada. Ya alhamdulillah, Lur, masyarakat kita semakin cerdas menyikapi acara 5 tahunan, Lur ya. Dan hari ini yang panas tuh kan di media sosial. Media sosial anget, Lur ya. Ya seperti wakil presiden yang nomor 1, Pak Mahfud, mengatakan bahwa emak-emak yang melahirkan anak-anak muda yang kurang beradab adalah merupakan dosa untuk negara ini. Oh, akhirnya di medsos 2 seliweran emak-emak ada yang protes. Ya sebegitulah namanya politik, Lur ya. Karena ingin meraih sebuah kekuasaan, kadang-kadang orang pintar ya keblegong juga, Lur. Keblegong, Lur. Seperti Pak Mahfud itu kan ya pengalaman di pemerintahan juga sudah banyak.
Jadi permasalahan-permasalahan di kementerian-kementerian sudah berapa menjabat. Itu yang Pak Mahfud lur ya. Terus yang paslon nomor 2 gitu. Ya Mas Gibran kan masih muda lur ya. Kalau saya waktu melihat debat terakhir itu, saya kurang simpatik dengan gestur tubuhnya lur. Ya memang namanya anak muda, tapi gestur tubuh saat berdebat dengan Pak Mahfud itu gestur tubuhnya terlalu ndak elok lah sebagai seorang pemuda. Ya kita maklumilah, semua itu kan ingin menunjukkan bahwa mereka tuh yang unggul dalam debat. Itu lho ya. Jadi semua paslon, pasangan calon ada yang bicaranya itu terlalu, entahlah itu nanti pembicaraan itu semakin banyak yang menyukai atau banyak yang tidak menyukai. Semua itu terserah nanti pada masyarakat lur ya. Terus untuk paslon yang nomor 3 lur, wakilnya ya Bapak Muhaimin itu. Kadang-kadang saya itu mikir gini, wong mau jadi wakil presiden, bicara itu kok ndak serius belas. Ndak seriusnya gimana Pak Pri? Waktu itu dia menyodorkan ya suatu rencana bahwa orang-orang yang hamil akan diberi tunjangan 6 juta. Tapi setelah itu di ternyata enggak, hanya sekedar job belaka. Terus ada lagi bensin bahan bakar gratis. Tapi ternyata ya hanya sekedar joke saja. Terus yang terakhir ada lur, tempat wisata halal. Semua tempat wisata akan dihalalkan. Tapi setelah ditanya peraturannya itu gimana, akhirnya Pak Muhaimin juga bingung. Akhirnya mengatakan itu ada sekedar joke. Nah, saya pikir gini, wong mau jadi wakil presiden, orang yang dinomor 2 kan di negara ini. Lah omongan kok yo bicara kok nggak bener. Kan ya lucu loh. Tapi ya ini terserah semua masyarakat nanti. Kita tunggu saja tanggal 14 yang paling disukai yang mana, monggo. Nah, kalau Pak Pri kalau Pak Pri itu semua suka loh. Tapi yang jelas mereka-mereka yang telah didaftarkan di KPU dan tercatat di KPU itu tentunya sudah melalui saringan-saringan tertentu, peraturan-peraturan tertentu, aturan-aturan tertentu, sehingga mereka itu dengan sah, berarti kan yang terpilih untuk menjadi capres cawapres kan orang-orang terpilih, berarti orang-orang yang pintar loh. Kalau mengenai debat keseluruhan tuh kadang-kadang saya nggak jarang melihat loh. Karena apa, saya pikir begini loh, debat itu tidak menjadikan kita itu menemukan solusi
tapi debat itu hanya saling menjatuhkan. Itu kalau menurut Pak Pri, nanti percuma. Debat itu hanya memperuncing permusuhan, terutama yang masyarakat yang fanatik itu akhirnya akan menjadi semakin meruncingkan permasalahan. Tapi kalau Pak Pri gini lur, memandang persoalan pemilu, saya akui inilah kalau menurut Pak Pri, pengusung dari nomor 2 lur, saya acungi jempol lur. Saya acungi jempol. Saya pikir gini lur, saya acungi jempol gini, kita flashback ke belakang lur ya. Ketika Pak Jokowi pernah mengatakan bahwa anaknya jangan sampai ikut pilpres. Itu waktu itu ya, waktu belum resmi ya, pencalonan belum resmi. Terus ada lagi Pak Jokowi mengatakan bahwa nanti jagonya itu orangnya berambut putih. Itu seakan-akan kan di Pak Ganjar ya. Nah, terus mungkin kalau menurut saya pengusung paslon nomor 2 ya mikir bagaimana memecah ketika Pak Jokowi dan Bu Mega menjadi satu. Itu kekuatannya penuh lur, penuh kemungkinan bisa menang. Tapi kalau nanti dipecah antara Pak Jokowi dan Bu Mega bisa pecah, nah ini persoalan lain lur. Iya kalau menurut Pak Pri. Terus akhirnya bener dipecah dulu lur. Dengan cara apa? Pengusung paslon nomor 2 mengusulkan Mas Gibran yang menjadi wakil dari Pak Prabowo. Jempol. Dan akhirnya benar juga. Namanya Pak Jokowi ya punya anak ya. Otomatis gimana ya, jenenge namanya anak masa ndak didukung kan yo kan yo lucu lur yo. Terus akhirnya bisa ndak bisa, bingung ndak bingung, terpaksa ya Pak Jokowi mesti mendukung anaknya. Itu kalau menurut saya. Nah akhirnya Bu Mega kecewa dengan Pak Jokowi. Bu Mega kecewa dengan Pak Jokowi sampai Mas Guntur itu bilang, apabila nanti Pak Ganjar bisa menang, Pak Jokowi mau diapakan gampang gitu. Itu Pak Guntur Soekarno sampai bilang gitu. Ya itulah politik, seni politik untuk meraih suatu kekuasaan. Seni politik lur. Nah, dengan cara apa? Ketika Gibran umur belum mencapai, akhirnya mereka mengadakan uji materi tentang usia, aturan usia pemilihan presiden, aturan ini. Terus akhirnya MK mengabulkan, saya lupa dengan usia berapa bisa, tapi
dia harus pernah menjadi pejabat. Lah iki lah kebetulan MK hari ini itu kan masih family dari Pak Jokowi. Lah inilah jadi bumerangnya. Sekarang Pak Jokowi itu menjadi ya apa ya, olok-olok di mensos masalah MK itu. Jadi hari ini tuh yang menjadi terkena imbas itu Pak Jokowi. Ya Allah, kadang-kadang saya itu mikir iba dengan Pak Jokowi. Sudah ngatur negara itu sulitnya bukan main. Ngatasi sandang, pangan, papan, kebutuhan pokok, waduh banyak sekali. Tapi hari ini saya akui untuk Pak Jokowi itu bisa mengangkat derajat bangsa kita di mata luar negeri, lur. Saya acungi jempol. Tapi di dalam negeri, waduh, bicara itu jan seakan-akan tidak menghormati sama sekali. Ya itulah politik, lur ya. Intinya kalau menurut Pak Pri itu pengusung paslon, partai pengusung paslon nomor 2 itu yang saya acungi jempol. Dia bisa memecah kekuatan PDI dan Pak Jokowi, bisa memecah belah, akhirnya menjadi kekecewaan ya kan. Tapi ya untuk pelaksanaan tanggal 14 nanti siapa Pak Pri yang nggak tahu. Mungkin juga 2 putaran juga bisa. Ya kita lihat aja, lur ya. Yes, kita doakan semoga pemilu ke depan itu aman, tertib, aman, tidak ada gejolak apa-apa, lancar, lur ya. Terus siapapun nanti presiden yang jadi bisa membawa bangsa dan negara ini lebih baik daripada sekarang. Terus besoknya juga begitu, lebih baik. Sehingga bangsa kita itu tidak menjadi bangsa yang kecil. Kita kan bangsa besar sebenarnya. Kalau Pak Haji Muafik, Kiai Muafik, bangsa kita itu bukan bangsa yang kecil, bukan bangsa yang kerdil. Kita harus bangga dengan negara ini, dengan bangsa ini. Saya pikir ada bagusnya, ada benarnya juga. Ya alhamdulillah, lur ya. Alhamdulillah sampai hari ini di Tulungagung, lur, khususnya di kota Tulungagung, adem ayem, tidak ada gesekan masalah perbedaan pilihan, lur. Jadi semua adem ayem. Di warung-warung, pasar, ndak ada yang bentrok, ndak ada yang suara-suara yang gesekan, ndak ada. Semua cuma senyum tertawa. Semua gembira. Pesta demokrasi. Jangan menjadi beban, tapi kebahagiaan, jadikan menjadi pesta tenanan. Segitu aja, lur ya. Mungkin kalau ada salah kata, maklum Pak Pri juga bukan orang politik,
Pak Pri juga bukan orang yang pinter. Pak Pri hanya sekedar mengamati mengamati kejadian-kejadian perubahan-perubahan ngono tok ya. Dan gini saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati loh ya. Merdeka.